Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya bagi kita semua. Selamat pagi para sahabat semua. Bertemu di edisi perdana AHA Punya cerita, Aulia dan Hari, punya cerita. di mana kita pada podcast ini kita akan diskusi terkait dengan hal-hal seputar dunia mahasiswa. Betul ya Mas ya? Ya. Dan kebetulan di edisi perdana ini kita akan mensinkronkan dengan tema yang tanggal 2 Mei, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Apa itu kan? Hari Pendidikan Nasional sekarang temanya itu bersama Merdeka Belajar. Ya, jadi kebetulan pada hari ini kita sudah kedatangan satu orang yang ganteng. Mahasiswa keren kita. Namanya adalah Michelle Purnama. Ya, beliau ini kita sebut sebagai konten kreator, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Jadi kita selama kurang lebih beberapa menit ke depan kita akan ngobrol santai. Kita akan diskusi seputar dunia kemahasiswaan, yang mana tujuannya tentu saja untuk mengajak belajar bersama dan juga mengajak jadi mahasiswa yang keren. Ya, kan, karena kita juga baru kenal. Ya, Jadi bagaimana kalau kita minta misal singkat saja mengenalkan diri supaya kita semua juga semakin bisa. Ayo Sel, kenalkan diri Mas. Baik, silakan. dengan Mas Hari Hari. dan Kang Aul. Aul. Ya baik, perkenalan, nama saya Michelle Purnama atau yang akrab disapa Misha. Jadi banyak orang sebenarnya salah nih. Oh gitu. Banyak yang bilang saya main Piper. atau Mika. Tapi sebenarnya yang benar itu Misha. Ya. Nah, jadi Kang Mas Hari dan Kang Aul bisa manggil saya Michelle. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran angkatan 2001. Unpad itu unik, karena Unpad itu Vkom-nya itu berdiri sendiri fakultas. Ya. Kalau UI atau UGM masih fisik, betul. Di Unpad udah fakultas sendiri. Saya Vkom Unpad. Ya. Mas Hari, Michelle, mungkin kita perdana akan bertanya dulu nih, Yo. karena Michelle ini terkenal di dunia maya. Wih, kita juga pengen belajar sih. Pengen belajar ya, sebagai seorang mahasiswa, konten kreator, followernya terakhir saya lihat 117.000. Wih. Wih. Alhamdulillah. Nah mungkin Mas Hari mau bertanya dulu, kira-kira apa? Sel, kamu ngapain sih Sel? Boleh cerita nggak? Ketika awal terpikir melakukan ini tuh untuk apa sebenarnya? Awal kayak. Iya. Sebenarnya awal itu semuanya dari keresahan. Karena saya percaya kalau kita mulai dari keresahan itu atau hal yang dekat banget dengan kita, maka itu tuh bakalan lebih enak dan lebih gampang untuk ngelakuinnya. Itu yang saya alami. Saya itu lulus sekolah itu tahun 2020 dan kita sama-sama tahu 2020 itu ujian nasional dihapuskan Betul. sama Mas Menteri. Betul. Ya. Betul. Dan juga itu awal banget pandemi. Iya. Pandemi kan akhir 2019 pertama dibuka. Iya. Habis itu tiba-tiba ada info Indonesia 2020 udah langsung info lockdown. Awal. Nah, oleh sebab itu awal 2020 yang UN itu dihapuskan. Jujur saya ini dari SMK. Oh. Nah, jadi satu fun fact itu saya dari SMK. Iya. Jadi biasanya kalau orang yang kuliah itu kan dari SMK. Nah, SMK itu kan lebih diperuntukkan untuk bekerja. Iya. Saya dulu tuh SMK jurusan akuntansi. Satu menarik nanti bisa dibahas. Kayaknya ada kaitannya dengan sosial media. Awalnya jurusan akuntansi di SMK, yang mana akuntansi itu kalau kita tahu itu lebih kayak dulu bisa tempat jain jurnal, pembukuan. Kok tiba-tiba bisa ke ilkom, ini kan satu yang bertolak belakang. Jadi saya SMK jurusan akuntansi. Jujur awal banget itu saya nggak ada kepikiran untuk kuliah. Karena ya saya SMK. Karena kakak saya juga SMK waktu itu. Jadi ketika saya awalnya nggak pengen kuliah, maksudnya nggak ada kepikiran, nggak tahu sama sekali tentang kuliah itu seperti apa. Lalu pada saat awal 2020 yang UN mau dihapuskan itu, saya bingung. Kenapa bingung? Karena ini pandemi. Saya SMK, lulusan SMK, kalau mau nyari kerja kayaknya agak susah. Karena sekarang kalau kita lihat pendidikan minimal S1 nih, bisa dan punya keterampilan. Saya merasa keterampilan kayaknya sih nggak terlalu menonjol gitu.
Dan kalau hanya lulusan SMA kayaknya bersifat aja pesaing saya yang jauh lebih, apalagi saya di Pekanbaru. Iya. Yang mana itu masih daerah sekarang banyak yang jauh berpeluang. Nah, pola pikir itu saya ubah karena teman-teman saya banyak ngasih kamu harus kuliah karena banyak banget potensi yang bisa. Saya banyak mendengar karena saya percaya komunikator yang baik adalah yang maksudnya kita akan banyak informasi. Nah, ketika saya mendengar masukan dari teman-teman dari keluarga, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah. Tapi masalahnya, ketika saya memutuskan untuk kuliah itu kan terlambat. Karena kan saya udah kelas 3 waktu itu, udah kelas 12. Oke. Sementara kalau saya mau ikut SNMPTN waktu itu masih SNM, sekarang ada SMP. Ketika saya mau ikut SNM dan SBM waktu itu udah telat karena udah selesai. Dan persiapannya itu sangat mepet. Kalau saya persiapan baru pada saat itu, lalu saya berpikirkan, ya udah dari situ saya bangun tekad, saya mau kuliah tahun depan. Jadi saya gitu. Nah, 1 tahun itu saya benar-benar belajar, saya benar-benar mengasah potensi saya, menggali potensi saya selama ini untuk menemukan kalau saya pengen kuliah di jurusan ini, hal-hal apa saja yang perlu saya persiapkan. Itu yang saya lakukan selama 1 tahun. Jadi buat teman-teman yang merasa gap year itu adalah suatu pilihan yang buruk, saya mau kasih tahu enggak sama sekali. Iya, justru ini kesempatan ya. Itu kesempatan. Kalau orang lain beranggapan itu buruk, kamu harus berpola pikir bahwa itu tuh kesempatan untuk kamu belajar 1 tahun. 1 tahun bukanlah hal yang bukanlah waktu yang sebentar, tapi bukan waktu yang lama. Jadi kalau kita mengasah potensi dan menemukan apa yang kita suka, itu tuh bakalan banyak banget manfaat. Itu yang saya alami. Jujur awal banget, kan saya trans. Saya nggak ngerti editing, nggak ngerti sama sekali karena nggak ada basic. Nah, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saya belajar, terutama untuk belajar SBM. Karena itu nggak bisa dana udah langsung SBM aja. Jadi saya persiapkan 1 tahun itu. Singkat cerita, jadi Unpad itu tuh ilmu komunikasi pilihan pertama saya itu Ilkom UI. Nah, jadi SBM itu karena Ilkom. Karena nggak tahu kenapa nggak akuntansi. Iya itu. Padahal jujur kalau boleh ngasih tahu ini bukan pengen show off atau gimana nih, nilai saya paling tinggi itu matematika. Jadi nilai rapor saya matematika itu 99. Akuntansi saya itu 95 sih, jadi 9. Tapi kenapa saya nggak ambil jurusan akuntansi kuliah? Karena saya merasa ini kuliah bukan tempat main-main lagi. Ketika saya ngambil jurusan yang sebenarnya saya nggak terlalu suka, ya ujung-ujungnya saya nggak nyaman kan? Itu yang saya rasakan. Saya memang jurus sekolah di akuntansi, tapi ketika saya mengerjakan akuntansi itu saya ada perasaan kurang nyaman. Karena akuntansi itu cenderung, ya itu tadi saya bilang kayak di kantoran gitu kan. Ketemu data. Iya, ketemu data. Kalau kata orang mah ngitung uang orang gitu. Kalau ngitung uang yang nggak ada gitu. Jadi dan itu perlu ketelitian ya, karena akuntansi itu balance juga jadi harus balance dan sebagainya. Dan saya pusing. Nah, saya lebih suka praktek lapangan. Saya lebih suka ngomong dengan orang, berinteraksi dengan Mas Ari dan dengan audiens saya ini, dan pokoknya yang berhubungan dengan manusia. Nah, saya merasa lebih nyaman dan itu memang bakat saya dari dulu. Saya merasa itu bakat saya. Kenapa? Dari kecil saya sering lomba-lomba di public speaking, dan sebagainya udah sering. Nah, jadi saya merasa ya udah komunikasi, saya harus kuliah di komunikasi. Saya nggak tahu jurusan lain sama sekali. Saya hanya nyari itu tentang ilmu komunikasi. Dan ilmu komunikasi yang saya tahu hanya UI pada saat itu. Kenapa saya pilih Unpad? Karena rekomendasi teman saya. Saya tanya, selain UI, univ apa lagi yang bagus? Banyak yang bilang Ilkom. Itu karena dia bagus banget. Padahal ketika saya milih itu di SBM, teman-teman saya pada heran. Ilkom UI itu katanya ngeri banget. Setidaknya kalau kamu nggak lolos Ilkom UI, kamu juga nggak lolos Ilkom. Tapi ketat banget gitu. Jadi itu kamu mau cari dalam ini cari mati kan gitu. Saya cuma bilang aja dalam hati saya, kalau saya nggak lolos SBM, saya nggak tahu mau ngapain. Saya nggak ada kepikiran mandiri sama sekali. Benar-benar nggak tahu karena saya punya tekad dari awal dari 1 tahun sebelumnya. Saya udah dekatin, saya harus lolos SBM, saya harus kuliah di sana, saya harus keterima di jurusan. Tapi puji Tuhan ngertiin saya juga. Pasti saya yakin itu semua ada maksud. Nanti maksudnya untuk pertemuan. Jadi content creator itu tuh gimana? Nah, untuk jadi content creator, berawal dari kesan yang saya bilang tadi. Nah, jadi awalnya saya belajar otodidak. Saya nggak ikut les sama sekali. Saya nggak belajar sama orang lain. Nah, ya pokoknya semua otodidak. Saya berpikir, gimana caranya saya bisa belajar
tapi saya juga bisa bermanfaat. Nah, Lalu saya punya role model, mungkin teman-teman tahu, Mas Samarkan juga tahu, Jerome Pauline. Jerome Pauline mau di itu adalah contoh role model saya. Dia perempuan sama laki-laki. Saya melihat bagaimana mereka adalah contoh figur betul. yang mengedukasi, bermanfaat bagi banyak orang dan banyak fans. Betul. Saya pengen seperti itu. Iya. Ini menarik ya, melihat dari public figure ataupun role model yang Michelle ambil. Itu kayaknya modal ganteng sama cantik doang. Termasuk Michelle punya modal. Nah, ini buat teman-teman yang lain, para teman-teman mahasiswa yang lain, sebetulnya apakah modal ganteng doang gitu atau harus ada sesuatu saham atau apa sih yang sebetulnya yang dibutuhkan untuk jadi apa? Untuk berprestasi, jadi konten kreator yang punya manfaat gitu ya. Sebenarnya kalau untuk jadi konten kreator itu pertama dari niat. Karena saya percaya semua itu berawal dari niat. Kalau niat kita positif ingin bantu orang lain, semuanya akan dibangun. Sama satu lagi, kebanyakan ketika anak-anak muda ditanya pengen jadi content creator kenapa? Oh aku pengen terkenal, aku pengen dapat uang banyak, pengen kayak Atta Halilintar gitu, beli mobil sama mobil mewah, kekayaan dan sebagainya. Itu bagus. Tapi pola pikir tersebut yang kalau menurut saya itu kurang tepat. Kenapa? Karena seringkali ketika kita berorientasi pada uang, kita tuh sangat kecewa. Kecewa kenapa? Karena kayak saya dulu saya bukan siapa-siapa dan sampai sekarang juga bukan siapa-siapa. Nah, dulu waktu follower saya masih sedikit banget kan, saya banyak dari awal. Ketika upload konten nggak ada yang lihat. Ketika upload konten yang like sedikit, yang komen nggak ada, yang share apa lagi. Bahkan cenderung teman-teman saya ya biasa ngomongin saya gitu kan, ada yang merendahkan. Ngapain sih bikin konten begitu? Kan udah kuliah. Ngapain sih bikin konten kalau masuk kuliah? Kamu jangan ketolak di UI gitu. Hal seperti itu yang bikin kita kecewa kalau kita berorientasi pada uang ataupun yang ke popularitas seperti itu. Nah, saya ubah pola pikir itu. Saya mulai awali dengan niat positif dan ingin berbagi. Dan saya belajar. Ketika saya bikin konten, saya kan riset dulu, cari data, cari materi-materinya. Di situ saya belajar. Karena kalau saya nggak salah, ada penelitian yang mengatakan bahwa cara terbaik belajar itu adalah dengan pengajaran. Betul. Selain itu yang membuat kita tuh makin paham, makin hafal materinya. Itu saya tahu, dan itu jitu banget. Itu yang saya bagikan kepada teman. Makanya saya aktif berbagi, belajar, karena saya sekali belajar. Nah itu sih semua awalnya. Saya kamu kan riset. Kamu ketemu nggak ada yang disebut sebagai jebakan? Tahu? Iya, kamu jelasin itu. Ini kamu tuh menjelaskan ada riset, ada riset yang happiness kan. Jadi ada psikiater yang mengumpulkan di Amerika Serikat itu orang-orang yang ujungnya dia mengatakan, jadi dalam karir itu ada 3 jebakan kebahagiaan. Sebenarnya apa yang kamu ceritakan, saya pikir kamu baca ini nggak ya? Ternyata nggak ya? Tidak ada 3 jebakan kebahagiaan. Satu yang disebut sebagai popularitas. Yang kedua itu adalah uang. Yang ketiga itu adalah posisi. Itu 3 sesuatu yang seringkali menjadi tujuan karir seseorang. Karena ternyata itu pada titik menjebak orang. Mas Hari, kalau ini menarik, ini kan pengalaman Michelle ditambah dengan dasar penguatan dari Mas Hari, jebakan kebahagiaan tadi buat para konten kreator atau para orang-orang yang mau bermula melakukan kreasi dan karya. Apakah nggak boleh Mas sama sekali pengen dapat harta, pengen dapat posisi, sama tadi sekali Mas? Popularitas. Nggak boleh. Karena itu adalah tools. Jadi kata mereka tadi, ketika itu dijadikan tujuan, maka kamu akan terjebak. Karena pada satu titik ternyata ketiga hal itu tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan. Perfect. Nah, yang berbanding lurus dengan kebahagiaan itu pasti seperti yang dikatakan Elisa. Satu, yang disebut sebagai kualitas hubungan baik dengan signifikan person kita. Yang kedua adalah opportunity to share, kesempatan berbagi, bermanfaat. Jadi ketika kita punya uang, kita punya kesempatan berbagi, kita juga punya kesempatan mengentertain orang-orang signifikan kita. Ketika kita terkenal, kita juga punya privilege untuk berbagi dengan banyak orang,
dan juga untuk kebahagiaan orang sekitar kita. Ketika kita punya posisi pun juga demikian kan gitu. Jadi ketika 3 hal itu sebagai tools, maka kita akan jadi powerful. Makanya saya tadi curiga, siapa kamu baca ini nggak? Ternyata nggak ya. Persis apa yang kamu lakukan itu persis yang dilakukan oleh banyak psikologis, terutama clinical psychologist yang sering orang mengatakan yang namanya happiness trap, jebakan itu. Nah, seiring dengan hari tanggal 2 Mei sebagai hari pendidikan yang mengambil tema itu bergerak bersama untuk merdeka belajar. Ini relevan. Bagaimana misal sebetulnya kebanyakan belajar mandiri, jadi pembelajar yang mandiri, kemudian sharing agar bisa bermanfaat ke orang lain. Nah, gimana tuh untuk mengajak orang-orang, para mahasiswa khususnya, untuk mau? Iya. Karena sekarang framework pendidikan pun harus sudah berubah. Iya. Gimana sih? Dan tak mudah loh dapetin follower yang sebanyak itu. Iya. Ya seperti yang saya bilang dari awal tadi, awalnya itu dari niat dulu. Oke. Kalau kita ya seperti itu, kalau kita berorientasi kepada uang popularitas ataupun jabatan dan lain sebagainya, pasti ada rasa kecewa dan kita itu cenderung berfokus kepada sana aja. Kalau nggak tercapai, kita kecewa atau bahkan menyerah. Kan banyak banget kita lihat content creator orang yang mulainya di awal dulu, semuanya di awal dulu. Aku pengen konten, pengen jadi seseorang, kalau semuanya di awal dulu banget. Tapi sering dalam waktu 9 bulan setahun itu mulai berkurang banget. Nah sama kayak kita berusaha menjadi seorang pengusaha, 1 tahun pertama itu 1 tahun paling berat. Memulai usaha 1 tahun pertama paling berat. Kalau 1 tahun pertama berhasil, kemungkinan kita jadi pengusaha sukses. Tapi kalau enggak, gagal. Itu yang saya lakukan. Yang pertama, awali dengan yang positif. Ketika niat saya positif, bagi terus belajar, maka tujuan saya melakukan itu atau mengupload di media sosial itu ya karena saya belajar, karena saya berbagi, dan itu media sosial saya. Orang lain hanya bisa melihat, hanya bisa apa yang saya, tapi nggak sepenuhnya ada di saya. Apa yang saya mau upload, apa yang saya mau kontrol itu ada di saya. Ini saya lakukan selama setahun. Jadi prosesnya itu pun juga nggak rewarding bagi kamu ya? Bukan hanya ketika di like orang, diikuti orang, proses menjalankan itu, belajar, berkarya, berbagi, itu tuh sudah jadi reward bagi kamu. Dan itu setahun ya perjalanannya, atau lebih? Setahun. Sekarang akhir 2019, akhir 2021, awal 2022 itu pertama. Kan tadi setahun kurang lebih setahun. Nah, jadi teman-teman semua nggak ada yang bisa. Iya. Bisa aja 1 tahun perlu untuk research, perlu untuk berproses dan tumbuh. Menghargai prosesnya itu. Jadi menikmati prosesnya itu. Jadi bukan hanya saya menikmati hasilnya, tetapi proses belajar itu sendiri, berkarya itu sendiri, berbagi itu sendiri, itu sudah merupakan sumber kebahagiaan bagi kamu. Satu lagi, pas tahun saya mau berbagi. Banyak kita punya mindset, terutama anak muda seperti saya, si umur yang seperti saya ini, berpikiran gitu, untuk bisa berbagi, saya harus punya uang dulu. Saya harus kaya dulu. Kan sering banget ya. Saya pengen jadi seperti Nabi apa nih? Kayak banget ya kayaknya berbagi. Kayaknya bagi motor apa? Jadi sultan dulu terus bagi. Oke baik. Bahkan ada penelitian skripsi yang mengatakan untuk menganalisis kebahagiaan bagaimana Baim Wong itu sama Kak Halita berbagi itu apa tujuannya gitu. Nah itu saya banyak kita berpikir bahwa untuk bisa berbagi kita harus kaya dulu atau kita bisa terkenal dulu. Itu nggak salah sih, kalau menurut saya nggak salah. Cuman saya mau nyampein bahwa nggak melulu kok kita terkenal dulu baru bisa berbagi. Nggak melulu kok kalau kita punya uang dulu baru berbagi. Berbagi atau enggak itu bukan hanya soal kuantitas besar, kecil, banyak, sedikit. Itu tuh hanya mendukung saja. Tapi niat kita mau berbagi itu untuk apa dan kepada siapa. Kalau kita memang punya niat berbagi dari awal karena positif, saya yakin pasti akan berjalan. Dan selalu akan ada yang bisa kita bagi. Benar. Kayak saya contohnya, saya memulai ini benar-benar dari nol, dari awal banget, dari followers 700 dan benar-benar. Saya coba tanya, keluarga ada yang konten kreator juga? Enggak ada sama sekali. Ada yang artis ya? Enggak. Jadi memang beneran genuine ide keluar dari diri sendiri. Karena hal itu, karena saya melihat saya punya model dan mereka sama udah terkenal. Lalu sebenarnya itu berpikir,
gimana ya dia bisa jadi seperti mereka, Iya. tapi dengan cara saya sendiri. Iya. Ya saya punya potensi, saya punya kemampuan di bidang komunikasi, dan saya rasa saya harus belajar lebih banyak. Belajar lebih banyak apa? Dengan cara konten. Konten saya tentang pendidikan. Selain desain konten, saya juga belajar. Itu yang membuat wawasan saya semakin bertambah. Dan saya bisa seperti sekarang ini, saya percaya itu dari proses yang dari berbagi konten. Ini saya cerita lagi. Kamu kenal Donald Clifton? Nah, Donald Clifton itu adalah seorang bapak psikologi kekuatan. Omongannya tuh kayak omongan kamu. Serius, jadi gini. Donald Clifton itu dengan Marcus Buckingham itu menulis beberapa buku, dan dia itu memberikan kayak resep memberikan resep bagaimana menjadi orang sukses. Jadi pertama adalah dia sebut adalah temukan kekuatan lipat ganda. Yang kedua, temukan kekuranganmu, perbaiki. Nah, yang ketiga, temukan teladanmu, role modelmu, ikuti. Gitu. Jadi apa yang kamu lakukan itu tuh mengikuti nasihatnya Donald Clifton. Donald Clifton tuh nanti kamu cari salah satu bapak pioner strength psychology. Itu pentingnya memang kita itu belajar dari role model, tapi bukan ngikutin gayanya saja, tetapi ngikutin bagaimana kok dia berproses sampai jadi seperti itu. Seringkali kan orang yang diikuti itu kan gayanya ya kan. Misalnya saya ngefans sama Kang Aul, saya hanya ikuti gayanya Kang Aul. Saya tidak tahu bahwa Kang Aul menjadi seperti ini. Itu tuh mengalami juga proses yang sangat panjang dan bisa jadi tidak semudah itu gitu. Nah, menarik tadi bagaimana proses yang harus dinikmati ya saya pengen nanya, pernah nggak ada di titik mau nyerah waktu selama 1 tahun itu? Kan bisa bilang bahwa tujuan saya adalah niat positif, niat baik, dan ingin bermanfaat. Tapi kok sampai 6 bulan nggak ada yang lain, kurang respon gitu. Dan perjalanannya itu kan pasti kan belajar sendiri kan, banyak sekali kesulitan, banyak sekali hambatan. Ada nggak kadang-kadang terpikir seperti Kang Aul tadi sampai Menyerah nggak pernah. Ya nggak pernah. Tapi capek sering. Jadi capek boleh lah, dan teman-teman capek boleh ya, yang nggak boleh itu nyerah. Ya capek boleh, menyerah nggak boleh. Nyerah. Kenapa kita nggak boleh nyerah? Karena kita nggak boleh nyerah karena Tuhan sendiri nggak pernah nyerah. Ya. Jadi Tapi Tuhan capek juga sama. Capek sering banget. Kenapa? Capeknya kenapa? Capek waktu saya tersita untuk bikin konten. Harus nyari, apalagi waktu awal saya merintis banget itu semua sendiri. Saya nyari data sendiri, saya ngedit sendiri. Awal banget kan saya nggak pandai edit. Saya nyari sendiri aplikasi. Saya sudah belajar otodidak di YouTube. Aplikasi edit itu cocok yang untuk pemula. Waktu itu langsung muncul Adobe Premiere Pro. Setelah saya belajar kan kursus banget ya. Jadi itu awal banget, dan Adobe Shop dan lain sebagainya profesional. Benar-benar saya belajar sendiri. Ketika proses belajar itu capek. Ini kok banyak waktu terbuang ke sini, atau yang saya bisa ngelakuin jalan-jalan, bisa nyantai, bisa ngobrol sama teman. Banyak teman saya mungkin bisa ngabisin waktu dengan ya liburan, tapi saya belajar gitu. Awalnya seperti capek itu sering banget, tapi saya berpikir ini kan proses yang harus saya jalani. Buahnya nanti adalah ketika saya berhasil. Nggak apa deh, saya susah-susah dulu di masa muda. Saya berjuang sekarang. Akhirnya saya berhasil. Dan itu saya alami sekarang. Jadi buat teman-teman, kalau kita sering mendengar susah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, itu tuh fakta. Dan saya alami. Kenapa saya berani ngomong? Karena saya berdasarkan pengalaman saya. Percuma deh kalau saya ngomong, aku nggak bisa ngomong. Cuma dengan orang. Saya mau katakan bahwa susah-susah dahulu, lalu berhasil kemudian, itu benar. Dan saya nggak. Jadi susah, lelah, letih itu keniscayaan. Ketika kita menjalani sebuah proses, kalau saya nyebut gitu, terlatih oleh letih. Jadi terlatih oleh letih. Jadi perjalanan yang layak untuk dirayakan itu adalah ketika sebuah perjalanan yang memang melalui berbagai pencaksilat. Bagi seorang pendaki itu berarti betul. Proses pendakian yang layak untuk dirayakan itu ketika mengalami itu. Karena kalau nggak dapat lelahnya, nggak dapat capeknya, kayaknya kurang berkesan. Jadi lelah itu akan dihadapi. Jadi manusia jangan menyerah. Itu manusia. Lelah capek itu manusia. Karena ketika kita sukses atau berhasil karena perjuangan kita, sama hasil secara instan itu pasti beda banget.
Ketika contoh saya waktu sekolah dulu, saya nggak munafik, saya pernah nyontek. Ulangan pernah nyontek. Dan ada ulangan yang saya benar-benar ngerjain sendiri. Ketika saya mendapatkan nilai bagus karena nyontek, ya itu biasa aja. Kenapa? Ya karena ini bukan jawaban dari saya, dari buku, dari teman saya. Lantas kebanggaan apa yang bisa saya berhasil karena nyontek? Malu juga ya. Tapi ketika saya berhasil karena perjuangan, karena usaha saya yang wah itu tadi capek banget, tapi nggak nyerah, capek itu pasti bahagia. Jadi kalau lelah, jeda, istirahatlah. Karena justru ketika lelah itu ternyata itu menandakan tubuh kita kayak ngasih sinyal bahwa saatnya istirahat sebentar. Istirahatlah tapi tidak menyerah. Benar ya. Nah, menarik membahas proses ini ya, Mas Ari dan Michelle. Nah, setelah perjuangan dan sekarang sudah mulai kelihatan hasilnya, follower banyak, kemudian banyak diundang atau banyak di kontak gitu. Endpointnya apa sih? Dari segi visi hidupnya misalnya apakah nanti ke depannya mau jadi influencer atau mau jadi public figure di Indonesia, ya masuk di bidang profesional artis atau misalkan mau di bidang apa sih? Kalau bicara tujuan yang spesifik sebenarnya nggak terlalu spesifik, maksudnya lebih seperti tokoh atau gimana. Tapi saya selalu tanamkan memang dari keluarga saya. Intinya keluarga saya selalu menanamkan bahwa kita harus jadi berkat buat harus bermanfaat buat yang lain. Nah itu Tuhan guru kita udah kayak gitu. Jadi kalau punya ilmu itu jangan dipendam. Kalau kita pintar, ya itu bagus. Tapi kalau kita pintar plus mau berbagi, itu tuh plusnya plus gitu. Plusnya jangan berlebih. Hidup ini tuh harus berguna. Hidup itu harus bermanfaat buat orang. Saya ngerti quote dari almarhum B. Habibie. Beliau pernah mengatakan, jadilah yang terbaik dimanapun kamu berada, berikan yang terbaik yang bisa kamu berikan. Itu yang saya selalu tanamkan dengan diri saya. Kalau berbicara tujuan hidup atau ke depan seperti apa, ya saya sebenarnya jalanin aja, tapi tetap saya ingin berbagi, tetap ingin bermanfaat buat generasi. Bukan muluk-muluk ya, maksudnya bukan wah itu template banget jawabannya, tapi sebenarnya memang dalam cerita seperti tetap ingin berbagi, tetap ingin bergerak di bidang itu. Saya nggak tahu gimana manusia hatinya bisa berubah-ubah, tapi semoga saya bisa tetap berpegang teguh. Inspiring kan? Inspiring. Termasuk stepping stone ya Mas. Tadi misalnya gini ya, misalkan ada sudah berjalan di sekian tahun ya, sudah mulai kerasa ya. Artinya gini, dari mana indikator bahwa kita itu sudah mulai bermanfaat? Dari mana indikator kalau kita itu punya value di masyarakat? Yang pertama itu banyak lewat DM sih. Respon. Saya banyak banget setiap hari lewat DM. Kak, terima kasih banyak ya. Bahkan saya sering kali baca DM itu kadang nggak sampai satu saya nangis. Kenapa? Nggak terasa air mata tuh keluar aja. Cerita yang bikin bisa nangis apa sih? DM panjang banget dari atas sampai bawah. Saya nangis karena capek bacanya enggak. Saya capek bacanya kan udah matang. Terus satu lagi karena memang itu benar-benar membuat hati saya merasa saya berguna. Ceritanya apa sih? Apa sih yang diungkapkan di tulisan itu? Intinya adalah pada saat itu dia memang sedang berjuang untuk masuk ke PTN perguruan tinggi karena memang belajar tentang PTN awalnya. Jadi memang dia itu berasal dari keluarga yang sederhana. Untuk bisa sekolah itu aja, ya itu udah suatu berkah gitu karena di keluarganya sederhana banget. Dan dia bukan tipikal yang belajar dari orang lain, maksudnya dari les atau misalnya Google private itu enggak. Jadi memang belajar itu sendiri sama kayak saya waktu itu. Tapi dia bingung kenapa? Karena gimana ya dapat info-info tentang masuk PTN seperti ini? Gak banyak yang tahu gitu. Dan memang agak buta informasi pada saat itu. Lantas dia nemu akun saya lewat gitu, explore Instagram. Karena biasa kan kalau konten kita naik itu masuk ke explore. Dia tuh explore satu, ada konten sedikit. Dan di situ itu waktu itu follower itu masih dikit banget, nggak sampai 5.000. Jadi benar-benar dia ngikutin saya dari follower saya masih masih kecil banget. Dia ngikutin saya, dia terus ikutin konten saya. Dan
singkat cerita, dia cerita di situ bahwa akhirnya dia keterima. Saya lupa di mana, tapi pokoknya dia keterima dan dia ngucapin terima kasih banyak. Karena apa? Salah satu semangat aku bisa bertahan di saat ini. Dan aku bersyukur melalui kakak mungkin aku bisa keterima. Bahkan memang kalau kata saya balas waktu itu kan perjuangan kamu. Tapi dia bilang saya bisa masuk sebenarnya dari kakak. Dan di situ ketika saya baca, akhirnya saya berkata, saya berguna ya. Nggak bisa ya, saya maksudnya nggak kira se-impactnya itu sedalam itu ya. Karena itu tadi Pak, Mas, awalnya itu nggak ada kepikiran untuk seperti kami memang ingin berbagi, yang berbagi ke orang. Karena saya belajar juga. Tapi ketika dapat apresiasi seperti itu, bahkan ketika saya dapat ucapan terima kasih aja di DM itu bahagianya bukan daripada orang bilang wah kakak ganti, pintar banget, itu tuh bagi saya itu Sudah biasa ya. Sudah dari warning. Sudah dari warning. itu bahagianya di sini. Ketika saya dapat, makasih banyak ya, konten kakak bermanfaat banget. Aku bagiin ke teman-temanku, adik-adikku yang sedang berjuang. Bahagianya itu segini. Akhirnya saya merasa berguna ya saya selama ini. Itu sih. Sama satu lagi indikatornya adalah ketika saya diundang-undang seperti ini. Ketika saya diundang, berarti saya punya nilai. Saya punya satu hal yang bisa saya bagiin, saya bisa ceritain, tapi saya sudah setidaknya dikenal orang, saya sudah berguna dan punya capable untuk hal itu. Kekuatan apresiasi ya. Iya, betul. Indikator finansial sudah mulai ada endorsement. Puji Tuhan ada. Sudah mulai kerasa jadi ya. Selain bermanfaat, diundang, kemudian ada kesejahteraan juga mengikuti gitu ya. Nah sekarang kan, menarik. Saya kira kita perlu banyak role model yang nanti di dunia mahasiswa itu muncul para pembelajar yang mandiri, yang bisa mengeksplorasi banyak hal, yang akan menjadi future leaders dimanapun itu nanti mereka akan berkarir, termasuk bisa. Dan itu sebenarnya ada di start kita. Betul. Nah, ada di kita. Terima kasih Misal atas kehadirannya. Semoga tapi kayaknya menginspirasi. kita perlu closing statement. Boleh. Jadi selalu di AHA berbagi cerita, kita akan minta narasumber kita untuk menyampaikan pesan kepada teman-teman para mahasiswa. Silakan, kira-kira apa yang bisa disampaikan atau di-deliver ke teman-teman mahasiswa? Baik, yang pertama saya mungkin mau nyampaikan terima kasih buat Mas Ali dan Kak Aul yang udah undang saya pada pagi siang hari ini. Saya bisa berbagi, saya bisa bercerita kepada teman-teman yang nonton videonya. Semoga apa yang teman-teman dengar, apa yang teman-teman lihat dari saya, ambil positifnya, yang negatifnya buang. Atau ada candaan-candaan sedikit, itu untuk bumbu dapur saja, untuk pemanis cerita seperti itu. Saya mengatakan kepada teman-teman adalah buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang atau yang sedang berusaha apapun itu, terutama untuk masuk ke perguruan tinggi, lakukan aja, berjuang. Kalau misalnya capek, nggak apa-apa, itu hal yang wajar, manusiawi. Kita manusia pasti pernah capek, pernah lelah. Tapi satu hal, jangan pernah menyerah, karena Tuhan saja nggak pernah menyerah kita. Lantas apa yang membuat kita menyerah? Sama satu lagi, awali dengan niat yang positif. Ketika kita awali dengan niat yang positif, maka semuanya akan dilakukan oleh yang di atas. Jangan berpikir bahwa hal-hal yang gede dulu deh. Jangan berpikir bahwa untuk bisa berbagi harus terkenal dulu, harus kaya dulu. Itu semua berbicara soal kuantitas dan itu adalah pendukung saja. Yang terpenting adalah selama niat kita pengen berbagi, ya lakukan aja. Besar kecil tetap berbagi. Karena saya percaya ketika kita mengawali dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan tumbuh bertuai. Dan buat teman-teman yang sedang berjuang masuk perguruan tinggi, saya doakan, kita doakan bareng-bareng, semoga terima ke perguruan tinggi masing-masing. Sebentar lagi SNBP. Setelah 10 hari lagi, tanggal 8 gelombang 1 dan gelombang 4 setelah ini. Saya doakan semoga teman-teman sukses, berhasil, semangat terus, dan jangan pernah menyerah. Itu menurut proses ini. Baik. Terima kasih. Inspiring. Sangat. Dialog kita pagi ini ya. Terima kasih sekali lagi, bisa sukses selalu ya, dan semoga masa depannya terang benderang dan selalu membagikan manfaat dan juga contoh baik untuk masyarakat, khususnya para generasi.
Saya kira demikian ya Mas Ari. Siap. Iya. Untuk teman-teman semuanya, sampai bertemu di episode atau sesi-sesi berikutnya di AHA Punya Kanida, Aulia dan Hari Punya Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.